Pemirsa, kembali lagi bersama saya Devi Banyumaulid yang akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan. Hari baru, semangat baru. Good morning Indonesia. Kali ini dalam segmen referensi pagi Anda, sebuah pameran seni bertajuk Colors of Hope digelar sebagai bentuk dukungan bagi anak-anak kurang mampu di Indonesia. Kegiatan ini diselenggarakan oleh UNICEF Indonesia dan menampilkan karya seni hasil kreativitas anak-anak dari berbagai latar belakang sosial ekonomi. Pameran seni ini menjadi ruang ekspresi bagi anak-anak yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan dan fasilitas seni. Melalui lukisan, kerajinan tangan, dan instalasi sederhana, anak-anak diajak menyalurkan imajinasi sekaligus menyuarakan harapan mereka akan masa depan yang lebih baik. Pemirsa sekalian, saat ini saya sudah terhubung kepada rekan saya Caca di lapangan. Silakan Caca. Baik, terima kasih kepada Devi yang ada di studio. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di dalam area kegiatan pameran seni Color of Hope. Kegiatan ini tidak cuma sebagai ajang pamer karya tetapi juga sebagai sarana edukasi dan penggalangan kepedulian publik terhadap hak anak di Indonesia, khususnya hak pendidikan, perlindungan, dan juga pengembangan bakat. Pameran seni ini menjadi ruang ekspresi bagi anak-anak yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan dan fasilitas seni. Melalui lukisan, kerajinan tangan, dan instalasi sederhana, anak-anak diajak menyalurkan imajinasi sekaligus menyuarakan harapan mereka akan masa depan yang lebih baik. Pemirsa, saat ini terlihat Ajril selaku Executive Director of UNICEF World baru saja tiba di dalam pameran. Mari kita lihat pernyataan dan sambutan darinya. Distinguished guests, respected parents, artists, educators, parents, and dear children. Good morning and welcome. On behalf of UNICEF, it is an honor and a pleasure to welcome you to this special art exhibition here in Bandung. City known for its creativity, cultural richness, and strong spirit of community. Today, we are not only celebrating art, we are celebrating children's voices, hopes, and potential. Every artwork displayed in this exhibition tells a story of imagination, resilience, and dreams of a better future. These artworks reminds us that talent exists everywhere, but opportunity does not. And it is our shared responsibility to close up that gap. For children from underprivileged background, access to education, creativity, and self-expression is often limited. Through this exhibition, UNICEF seeks to recreate a safe and inspiring space where children can express themselves freely, build confidence, and feel valued for who they are and what they can create. Art is more than color and form. It is a powerful tool for healing, learning, and empowerment. When children are given the chance to express themselves through art, they are not only developing creative skills, they are strengthening their voices and their beliefs in themselves. We extend our deepest appreciation to our partners, volunteers, teachers, parents, and all supporters who made this event possible. Your commitment proves that when communities come together, we can create meaningful change in children's lives. To the children whose artworks are displayed today, this exhibition belongs to you. Your ideas matter. Your creativity matters, and your futures matters. Let this exhibition be a reminder
that every child, regardless of background, deserves equal opportunities to learn, to dream, and to thrive. Thank you for being part of this important moment. Enjoy the exhibition and let us continue working together to build a brighter future for every child. I'm Azril Abdul Razak, Executive Director of UNICEF. Thank you. Para tamu undangan yang terhormat, para mitra yang kami hormati, para seniman, pendidik, orang tua, dan anak-anak tercinta, selamat pagi dan selamat datang. Atas nama UNICEF, ini merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi kami untuk menyambut Anda semua di pameran seni istimewa ini yang ada di Bandung. Bandung adalah sebuah kota yang dikenal kreativitasnya, kekayaan budayanya, serta semangat kebersamaannya yang kuat. Hari ini, kita tidak hanya merayakan seni, kita juga merayakan suara, harapan, dan juga potensi anak-anak. Setiap karya yang dipamerkan dalam acara ini menyampaikan kisah tentang imajinasi, ketangguhan, dan mimpi akan masa depan yang lebih baik. Karya-karya ini mengingatkan kita bahwa bakat dapat ditemukan di mana saja, namun kesempatan belum tentu dimiliki oleh semua orang atau oleh semua anak. Dan ini juga menjadi tanggung jawab bersama untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Bagi anak-anak dari latar belakang yang kurang mampu, akses terhadap pendidikan, kreativitas, dan ruang untuk mengekspresikan diri seringkali masih terbatas. Melalui pameran ini, UNICEF berupaya menghadirkan ruang yang aman dan inspiratif, tempat anak-anak dapat mengekspresikan diri dengan bebas, membangun rasa percaya diri, dan merasa dihargai atas siapa diri mereka, serta apa yang mampu mereka ciptakan. Seni bukan sekedar warna dan bentuk. Seni adalah sarana yang kuat untuk penyembuhan, pembelajaran, dan pemberdayaan. Ketika anak-anak diberi kesempatan untuk mengekspresikan diri melalui seni, mereka tidak hanya mengembangkan kemampuan kreatif, tetapi juga memperkuat suara mereka dan keyakinan terhadap diri sendiri. Kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada para mitra, relawan, guru, dan juga orang tua, serta seluruh pihak yang telah mendukung hingga acara ini dapat terlaksana. Komitmen Anda membuktikan bahwa ketika masyarakat bersatu, kita dapat menciptakan perubahan yang berarti dalam kehidupan anak-anak. Pada anak-anak yang karya seninya dipamerkan hari ini, pameran ini adalah milik kalian. Ide kalian berarti, kreativitas kalian berarti, dan masa depan kalian juga berarti. Semoga pameran ini menjadi pengingat bahwa setiap anak tanpa memandang latar belakangnya berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar, bermimpi, dan berkembang. Terima kasih telah menjadi bagian dari momen penting ini. Selamat menikmati pameran, dan mari kita terus bekerja bersama untuk membangun masa depan yang lebih cerah bagi setiap anak. Sekian, terima kasih. Halo Mister, Hi, how are you today? I'm good, thank you. How are you? I'm good. Saya akan bertanya, bagaimana perasaan Anda datang ke Indonesia? How do you feel after came to Indonesia? It was a beautiful country and beautiful culture too. Like I'm wearing batik right now. It's a really variative and a lot of culture in here. That's really I like from Indonesia. And in Bandung, like this city is so beautiful. Everyone are really nice to me. And to attend this event is such my pleasure to came from New York to here. Jadi katanya dia senang datang ke Indonesia negaranya yang indah. Juga dia hari ini menggunakan batik yang indah dari Indonesia. Juga senang dengan kebudayaan-budayaan yang ada di Indonesia. Dan tidak lupa juga di Bandung, kotanya terlebih spesifik, Bandung kota yang indah, orang-orangnya juga ramah, dan dia senang datang ke Indonesia. Oke, baik, terima Yes, thank you. kasih. Baik pemirsa, di sini saya sudah bersama dengan salah satu pengunjung dari Galeri Art
saat ini. Saya sudah bersama dengan Kak Dimas, ya betul? Ya, betul sekali. Oke Kak, saya mau tanya nih, gimana perasaan Kakak saat mengunjungi galeri art tentang kepedulian terhadap hak anak yang ada di Indonesia ini? Wah, saya sangat senang sekali ya bisa masuk ke galeri ini. Karena memang di sini banyak sekali karya-karya dan dimana karya ini adalah suatu emosi jiwa yang diluapkan melalui lukisan atau seni-seni rupa lainnya gitu. Seperti itu ya Kak. Ada senang, ada rasa bangga juga gitu ya Kak. Ya, bangga sekali karena memang di sini adalah tempatnya di mana orang-orang yang memiliki kreativitas yang sangat tinggi bisa dipajang dan juga bisa menjadi motivasi buat orang lainnya untuk terus bekerja seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Kak atas tanggapannya. Baik, di sini saya sudah bersama dengan artis yang sudah menyumbangkan karyanya kepada pameran ini. Baik, boleh perkenalkan terlebih dahulu? Perkenalkan semuanya, nama saya Dinda Nur Fadila dan saya salah satu artis yang berkecimpung di dalam event kali ini. Kak Adinda nih boleh aku bertanya-tanya mengenai karyanya yang udah dipamerkan ya di galeri ini. Pertanyaan pertama, aku mau tanya nih, udah berapa lama sih Kak Adinda menekuni dunia seni lukis ini? Kalau tentang menggambar sepertinya sejak saya kecil ya, tapi kalau untuk menyumbangkan karya untuk diperkenalkan ke halayak yang lebih ramai mungkin sekitar 11 tahun yang lalu sejak saya masuk SMP mungkin ya. Karena sejak saya kecil ibu saya hanya mendorong saya untuk mengikuti lomba seperti di mall atau lomba-lomba 17 Agustus untuk mengembangkan karya saya gitu. Karena ibu saya sudah menyadari kalau saya memiliki bakat. Namun untuk memamerkannya mungkin karena saya sudah berpengalaman dengan lomba waktu sekolah, jadi ibu saya juga memperkenalkan saya ke lomba yang lebih luas, sekaligus juga sekolah juga memberikan jalur khusus untuk saya untuk mencoba mengikuti lomba semisal dari kota atau dari provinsi gitu. Akhirnya saya juga memperluas karya saya sampai sekarang. Keren banget ya teman-teman, ternyata Kak Adinda ini sudah menekuni dunia lukis dari anak-anak ya, dari sejak belia sampai sekarang sudah bisa menyumbangkan karyanya di galeri ini. Oke, pertanyaan selanjutnya Kak Adinda, ini kan seperti yang kita tahu ya, galeri musik ini tuh nanti karyanya bakal disumbangkan hasilnya kepada anak-anak untuk mendukung hak-hak anak-anak di Indonesia. Apa sih motivasi Kak Adinda untuk mengikuti kerelawan ini? Sebenarnya awalnya hanya mencari tahu tempat untuk mengembangkan bakat saja ya, karena yang namanya karya seni itu tidak bernilai ya, maksudnya tidak bisa dinilai melalui angka. Jadi ternyata saya menemukan tentang event kali ini dan ternyata banyak manfaatnya juga. Selain mungkin karya saya dikenal lebih jauh, anak-anak juga bisa mendapatkan benefit yang berpengaruh ke dalam hidupnya juga. Lalu saya rasa ketika karya saya berpengaruh baik, itu juga mungkin kalau dalam Islam itu lebih memberikan pahala ya untuk saya gitu, nggak hanya di dunia gitu, saya juga bisa melanjutkannya di kehidupan kelak gitu. Mulia sekali ya teman-teman motivasi Kak Adinda ini untuk mengikuti kerelawanan ini. Oke, pertanyaan selanjutnya seperti yang kita lihat di belakang sini, ini sudah ada lukisan dari Kak Adinda ya teman-teman. Kita tanya-tanya nih mengenai lukisannya. Kalau boleh tahu Kak, nih makna dari lukisan ini tuh apa sih? Judul dari lukisan ini tuh ChatGPT ya teman-teman. Seperti yang kita tahu kalau ChatGPT itu salah satu AI yang berkembang banget ya zaman sekarang, tapi kadang penggunaannya itu digunakan secara salah gitu. Jadi semua hal yang kita lakukan itu kayak based on ChatGPT, mempermudah semua hal. Jadi kayak kita menggampangkan semua, gak apa-apa tenang aja di ChatGPT, sehingga kita lebih malas, terus lebih banyak melamun gitu. Terus kita juga lebih dikendalikan oleh robot-robot gitu, maksudnya AI juga, sama kayak algoritma yang ditimbulkan di ChatGPT mungkin secara nggak langsung membuat kita kecanduannya karena mempermudah hidup kita. Padahal mungkin gunanya bukan untuk lebih mempermudah, tapi lebih memberikan solusi yang bisa membantu kita di kehidupan kita seharusnya. Terima kasih ya, maknanya sangat dalam ya teman-teman, relate dengan keadaan kita saat ini gitu. Baik, maknanya tuh sangat dalam ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, setelah karyanya dipamerkan nih di pameran ini, gimana sih perasaan Kak Adinda melihat karyanya terpampang gitu, dilihat oleh
banyak orang? Yang pasti seneng ya, karena maksudnya karya dari tangan saya sendiri gitu dilihat banyak orang. Selain itu juga saya merasa bahwa ternyata lukisan saya itu lebih berguna dan ada manfaatnya, terus ada simbolisnya juga gitu di belakangnya. Mungkin ini juga dapat menimbulkan beberapa perspektif dari teman-teman yang lihat lukisan saya, dan saya juga nggak apa-apa gitu. Karena dalam karya sastra ketika lebih banyak sudut pandang berarti produknya itu bagus gitu. Wah, keren banget ya teman-teman. Bangga ya, ada rasa bangga tersendiri gitu ya melihat karyanya dipamerkan. Oke, baik, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Kira-kira udah kepikiran belum sih inspirasi karya yang bakal dibuat untuk proyek kemanusiaan ini? Mungkin ini hanya mimpi ya, keinginan, karena belum tahu juga proyek selanjutnya bakal ada apa gitu di Bandung. Tapi saya ingin lebih mengungkit tentang alam ya, karena Bandung kan dipenuhi dengan alam gitu. Misal kayak event di Tahuras misal gitu. Jadi nanti mungkin isi lukisannya akan berisi tentang alam atau bencana alam atau hal-hal yang menyangkut tentang alam gitu. Wah, keren banget ya teman-teman. Ini Kak Adinda ini. Nah, selanjutnya nih, pertanyaan selanjutnya. Kira-kira ada gak pesan yang ingin disampaikan untuk penonton yang ada di rumah mengenai kemanusiaan yang lagi diangkat di galeri ini? Mungkin singkat saja, kalau kata Kak Gem ya Kak, singkat saja mungkin kita harus lebih memperhatikan kepada lingkungan sekitar kita. Karena meskipun hidup kita dibilang berkecukupan, yang orang lain juga nggak tentu, apalagi melihat kondisi ekonomi di zaman sekarang, pasti banyak yang kesusahan, pasti banyak yang butuh uluran tangan kita. Seenggaknya hal kecil pun harus kita lakukan gitu. Tidak hanya bentuk sumbangan, mungkin bentuk kebaikan dari perilaku kita juga bakal lebih bermanfaat untuk mereka kerasanya gitu. Baik Kak Adinda, wah mulia banget ya teman-teman niat Kak Adinda ini untuk menyumbangkan karyanya di acara relawan untuk mendukung hak-hak anak yang ada di Indonesia. Keren banget ya teman-teman. Baik, mungkin cukup segitu ya interview dari saya. Terima kasih ya Kak Dinda udah meluangkan waktunya untuk berbagi cerita sedikit mengenai karyanya. Oke, permisa, terima kasih sudah menonton interview kali ini. Saya kembalikan kepada Devi yang ada di studio. Terima kasih. Terima kasih Caca. Pemirsa, pameran seni ini menjadi bukti bahwa setiap anak memiliki potensi dan kreativitas yang luar biasa. Tanpa memandang latar belakang ekonomi, melalui ruang ekspresi seperti ini, anak-anak tidak hanya berkarya, tetapi juga belajar percaya pada diri sendiri dan masa depan mereka. Kegiatan yang diselenggarakan oleh UNICEF ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh anak untuk tumbuh, belajar, dan bermimpi. Demikian informasi kami saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Devi Banyumaulid, menyiarkan secara langsung dari studio Gedung V. Sampai jumpa pada informasi berikutnya. Hari baru, semangat baru. Good morning Indonesia.